Oke, selamat datang di SKV Media. Tentunya untuk teman-teman semuanya. Oke, SKV jadi ini sedikit boleh cerita teringat seorang teman. Kita kira 24 tahun yang lalu, yaitu berbicara tentang Pilpres. Di situ saya minta nasihat atau petunjuknya tentang Pilpres ya, jagoan-jagoan atau calon presiden mana yang kira-kira harus saya pilih ya. Dia tidak mengatakan si A atau si B jawabannya, tapi dia memberi sebuah petunjuk. Ini kebetulan teman saya juga sedikit ngerti tentang politik dan tetek bengeknya ya. Jadi dia memberi sebuah petunjuk begini. Dia seorang ustadz, tetapi dia punya prinsip, yaitu prinsipnya adalah mengikuti ya biasalah Nadliyin ya, orang NU. Jadi sedikit ada misteri dan mitos di situ, yaitu tentang kutukan Gus Dur kepada Pak Amin Rais. Jadi Gus Dur itu katanya dia, Gus Dur itu mengutuk atau apa ya sejenisnya lah kan gitu ya, bahwa Pak Amin Rais ini suatu saat akan jadi gelandangan politik. Nah, jadi begini prinsipnya, loh apa hubungannya Bang dengan pencalonan Pilpres? Lah itu masalahnya katanya dia. Jadi kita lebih enak, jadi enak dalam memilih seorang presiden. Lah terus caranya gimana Bang? Kan gitu. Dia tinggal pilih. Karena Pak Amin Rais sudah dikutuk, apa yang dipilih atau calon presiden yang dipilih oleh Pak Amin Rais itu nggak akan jadi atau nggak akan jadi presiden. Loh, saya tuh bingung, ini apa hubungannya? Nah, teman saya bercerita lagi, hubungannya sangat dekat dan sangat erat ya. Ini Pak Amin jikalau mendukung salah satu capres dan capres itu jadi, otomatis capres ini menuju istana dan Pak Amin ikut nyintil di belakangnya kan gitu. Maka batalah namanya gelandangan politik, tidak terwujud. Jadi setiap Pak Amin memilih calon presiden siapa saja, kalau benar-benar kutukan Gus Dur ini kepada Pak Amin jadi gelandangan politik, itu akan terjadi. Siapapun capresnya, kalau yang milih Pak Amin nggak akan jadi presiden. Nah, ini mensinkronkan apa yang dikutukan oleh Gus Dur dan yang dipilih oleh Pak Amin Rais, capresnya nggak akan pernah jadi presiden. Contohnya Prabowo 2 kali dipilih oleh Pak Amin Rais jadi presiden, gagal. Dan sekarang nyinyir kepada Jokowi karena dulu nggak pilih Jokowi. Jokowi jadi presiden ya. Sekarang mau people power, mau memasukkan atau menurunkan dan sebagainya, itu kan nyinyir-nyinyir saja karena dia merasa jagoannya kalah ya.
Dan untuk teman-teman tidak untuk mempengaruhi loh ya. Ini cuma pembicaraan saya 20 tahun yang lalu dengan seorang teman saya di Nahdliyin atau teman saya di NU yang mengerti sedikit tentang Gus Dur dan politiknya ya. Maksud saya politik Gus Dur. Nah, dan kita nyatakan saja sekarang Pilpres ini Pak Amin Rais atau yang dikutuk jadi gelandangan politik itu mencalonkan Anies Baswedan. Kalau kutukan itu masih berlaku, maka Pak Anies tidak akan jadi presiden atau otomatis lengser atau kalah. Nah, terus pertanyaan saya ini ada dua. Setelah seumpama Pak Anies nggak jadi. Nah, ada dua. Kalau ada pilpres kedua, pemilu pilpres kedua atau itu ada berhadapan-hadapan Ganjar sama Prabowo. Lah terus Anda pilih mana? Kalau saya dan teman saya ya itu saya dan teman saya katanya yang kemarin rundingan ya pilih yang tidak dipilih Pak Amin. Begitu katanya. Kita pilih yang tidak dipilih Pak Amin. Karena apa? Kalau kutukan itu masih berlaku, maka presiden yang dipilih, calon presiden yang dipilih Pak Amin tidak akan jadi. Alias Pak Amin tetap di luar istana atau tetap oposisi walaupun sudah punya partai namanya Partai Umat ya. Begitu kawan, sedikit cerita dari seorang teman saya 20 tahun yang lalu dan kemarin sempat bincang-bincang juga. Ini tidak untuk promosi atau mengendorse salah satu capres, ini sekedar cerita misteri di waktu Gus Dur mengucapkan kalimat yang mungkin Gus Dur di waktu itu terzolimi oleh Amin Rais. Oke, begitu saja masalah ini, masalah jelek atau buruk itu teman sendiri yang menganalisa. Saya sekedar bercerita, tidak untuk memihak salah satu. Kita jalani pemilu atau pilpres dengan riang gembira. Salam demokrasi, salam toleransi, dan salam merdeka.